Pada tahun 1969, pasukan Amerika memulai operasi Apache Snow dengan tujuan membersihkan tentara rakyat Vietnam dari lembah Sao di Vietnam Selatan. Lembah ini terletak di dekat perbatasan dengan Laos yang dijadikan jalur penyusupan ke Vietnam Selatan dan merupakan surga bagi pasukan Vietnam Utara. Fase kedua dimulai pada 10 Mei 1969 ketika elemen Brigade Ketiga Lintas Udara 101 pindah ke lembah di sekitarnya yang terdapat banyak benteng pertahanan pasukan Vietnam Utara di atasnya. Cerita berawal ketika satu peleton tentara Amerika bertempur di hutan Vietnam pada tahun 1969. Pertempuran itu mengakibatkan satu orang tentara terluka parah hingga berakhir tewas saat di perjalanan ke markas. Beberapa waktu kemudian, Amerika kembali mengirimkan pasukannya ke wilayah itu. Mereka adalah peleton dari Batalion 3 Angkatan Udara 101 yang menerima 5 rekrutan baru sebagai pengganti pasukan sebelumnya. Kita juga diperkenalkan dengan seorang sersan muda bernama Franz dan Manchester yang akan memimpin peleton mereka. Ketika tiba di salah satu desa, di sana mereka memulai dengan membangun benteng pertahanan. Gak jarang dari mereka sering terlibat bertengkar, namun mereka cepat mengatasinya. Setelahnya mereka dilatih terampil di medan perang, termasuk harus menuliskan nama mereka dan menyimpannya di dalam sepatu agar prajurit lain mengetahui identitas mereka ketika mereka gugur di pertempuran. Di situ juga terdapat para prajurit senior yang kemampuannya sudah gak diragukan lagi. Ia bernama Abraham Dock yang bertugas sebagai tim medis beserta Mike dan Smithy. Di situ Mike berkata pada Prince jika kemungkinan mereka akan ditempatkan kembali di lembah atau tempat di mana pasukan sebelumnya bertempur. Mereka yang sudah tahu jika tempat itu sangat berbahaya meminta Prince segera memindahkannya ke markas besar. Namun Doc berkata jika orang berkulit hitam diperlakukan berbeda saat di sana. Di situ menandakan diskriminasi tentang warna kulit masih berlaku di antara prajurit Amerika saat itu. Lalu Doc mengajarkan mereka tentang cara kebersihan yang berbeda di tempat itu. Hal itu dilakukan karena di situ mereka akan beradaptasi dengan banyak makanan, air, dan udara yang mungkin akan asing bagi organ tubuh orang Amerika. Pres juga mulai memberikan mereka masukan dan memperagakan tentang bagaimana cara memblok Vietcong agar gak bisa menembus garis pertahanan Amerika. Setelah selesai, mereka terlihat memanfaatkan waktu dengan bersantai sebelum kedatangan Vietcong. Begitupun Galpan yang baru saja diajari Leng Wely cara menggoda para gadis yang berada di sungai. Dan saat dia turun, tiba-tiba pasukan Vietnam menggempur mereka dengan mortir. Para warga pun berlarian mencari tempat berlindung. Begitu juga para prajurit yang langsung membalas serangan itu. Dengan waktu singkat, mereka berhasil meredam serangan itu. Namun, usai penyerangan itu banyak korban warga sipil yang berjatuhan. Saat melakukan evakuasi, Doc menemukan seorang prajurit yang tewas dengan kondisi mengenaskan yang tidak diketahui identitasnya. Kemungkinan itu adalah Galpan yang terakhir ini terlihat di lokasi itu. Singkat cerita, tepatnya di tanggal 10 Mei tahun 1969, para pasukan ditugaskan dalam operasi besar dan diterbangkan ke lembah di mana pasukan Amerika sebelumnya bertempur. Helikopter menurunkan mereka di sebuah hutan pegunungan yang diselimuti rumput setinggi pinggang. Mereka pun mulai menyusuri hutan dengan sangat berhati-hati sambil mengamati sekitar. Lalu secara tiba-tiba, pasukan Vietnam mulai menyerang mereka. Prajurit yang baru pertama kali terjun ke medan perang masih kurang berani untuk melakukan perlawanan. Baku tembak pun terjadi di mana posisi Vietcong terhalang oleh pepohonan. Akhirnya pasukan Amerika berhasil membuat pasukan Vietnam Utara terdesak. Setelah keadaan cukup kondusif, mereka pun beristirahat untuk sementara waktu.
Gak lama kemudian, mereka mendapatkan sebuah pesan dari markas pusat jika misi pengintaian dialihkan menjadi serangan ke Bukit 937. Misi ini dimaksud untuk mengusir pasukan Vietnam Utara yang ada di sana. Maka di hari berikutnya, mereka kembali memulai perjalanan, di mana pasukan Vietnam Utara kembali menyergap dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Hal itu menyebabkan beberapa prajurit terluka, bahkan banyak pula yang tewas dari pihak Amerika. Meski sudah digempur berkali-kali, misi harus tetap berlanjut dan mereka harus segera bergerak, karena jika berdiam diri terlalu lama, Viet Cong pasti akan bertambah banyak ke tempat itu. Kemudian, pasukan Vietnam kembali melakukan penyerangan dengan metode hit and run, seperti yang biasa mereka lakukan sebelumnya. Mereka berniat melemahkan mental pasukan Amerika secara perlahan melalui serangan kecil. Hingga pertempuran terjadi sangat sengit dan pada akhirnya serangan itu mengakibatkan satu prajurit yang bernama David tewas. Pada akhirnya mereka meminta bantuan udara untuk membombardir bukit itu. Namun setelah digempur berulang kali, pasukan Vietnam masih bertahan di sebuah bunker tempat persembunyiannya. Setelah pesawat Amerika pergi, pasukan Vietnam kembali menyerang dengan mortir dan tembakan. Hal itu tentu sangat menyulitkan pasukan Amerika, ketambah kontur tanah sangat licin dan berlumpur. Gak lama helikopter datang dan membuat pasukan Vietnam terpukul mundur. Gak berselang lama terjadi miskomunikasi hingga penembak justru menyerang pasukan rekannya sendiri yang menimbulkan banyak korban jiwa. Selepas kejadian itu, mereka yang tersisa seolah gak punya harapan lagi dan menurunnya moral para pasukan. Kejadian tadi seakan memukul mereka bahwa perjalanan merebut bukit sangatlah tidak mudah. Hingga mereka pun kembali menghubungi markas batalion untuk meminta suplai makanan dan minuman yang sudah menipis. Hari demi hari tentara Amerika terus berusaha mendesak maju menaiki bukit. Juga mereka berusaha terus menyerang sekuat mungkin demi mengalahkan pasukan Vietnam yang bersikukuh untuk bertahan. Namun semakin hari tenaga mereka semakin terkuras untuk mendaki. Belum lagi mereka juga melakukan perlawanan dan harus kembali turun untuk beristirahat. Di hari ke-7 mereka kedatangan wartawan untuk meliput mereka di mana kondisi mereka sangat memprihatinkan baru selesai bertempur. Wartawan itu malah langsung mewawancarai mereka dengan pertanyaan bahwa pasukan Amerika dipastikan tidak akan mampu merebut bukit ini. Hal itu membuat Friend tersinggung karena media dan masyarakat Amerika gak tahu perjuangannya sesulit dan sejauh mana. Setelah 8 hari di dalam hutan, pasukan Amerika melanjutkan usaha mereka untuk merebut bukit 937. Situasi semakin sulit ketika cuaca sangat tidak mendukung. Saat itulah seorang prajurit Amerika tertembak. Doc yang hendak menolong juga harus tertembak. Keadaan itu membuat formasi mereka semakin kacau. Mereka terus mendaki bukit berusaha menolong rekan-rekan mereka yang tertembak. Namun karena jalan yang licin sangat menyulitkan dan menyebabkan mereka jatuh terperosok ataupun ditembak dari atas. Karena sudah tidak memungkinkan untuk menyerang, mereka kembali turun untuk mengevakuasi prajurit yang terluka. Sementara keadaan Doc sudah semakin sekarat dan belum sempat pesawat evakuasi datang untuk menjemputnya, ia sudah keburu tewas. Pada tanggal 20 Mei, mereka melakukan serangan kesekian kalinya dan menjadi terakhir kalinya bahkan Friends bergerak tanpa perintah komando. Karena ia sudah frustasi melihat satu persatu temannya gugur di depan matanya. Mereka kembali mendaki bukit dan terus mendesak pasukan Vietnam Utara. Pertempuran pun berlangsung semakin brutal. Pasukan Amerika semakin lama semakin banyak yang berguguran hingga kemudian Friends menyaksikan dengan perasaan hancur saat temannya berjalan dengan tubuh yang bersimbah darah. Dengan perasaan marah, Friends kembali dibuat bingung saat melihat rekannya itu tewas ditusuk pedang di sekujur tubuhnya. Ia hanya terdiam dan tidak tahu harus berbuat apa lagi, hingga Belensky menyadarkannya untuk kembali bergerak. Mereka pun kembali melakukan perlawanan di mana pasukan Vietnam mulai berjatuhan dan semakin berkurang. Bahkan para pasukan Vietnam mulai keluar dari bunkernya dan menusuk Lang Willy dengan bayonetnya.
Di situ Prince juga bisa berbuat apa-apa saat temannya tewas di hadapannya. Setelah melewati perjuangan panjang serta pengorbanan, akhirnya mereka tiba di atas lebih dulu. Disusul tentara lainnya yang telah berjuang selama 10 hari. Mereka menyambut kemenangan atas keberhasilannya menguasai Bukit 937 yang mereka sebut Bukit Hamburger. Karena setiap tentara yang bertempur di bukit itu hancur seperti daging hamburger. Klaim militer Amerika, bukit itu berhasil mereka rebut pada 26 Mei tahun 1969. Pertempuran ini sangat diliput oleh media dan menimbulkan pertanyaan publik dan kontroversi di Washington. Hal ini diperparah dengan ditinggalkannya Bukit 101 pada tanggal 5 Juni akibat tekanan publik dan politik. Oke, sampai di sini video alur cerita dan sejarah perang kali ini. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya.